إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Rabu 13 Jumadats Tsaniyah 1437 Hijriah. Kita kembali duduk bersama membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan Kitabul Adab, Kitabu Adabin Naum, kitab adab-adab tentang tidur. Babu adabil majlis, bab adab bermajlis. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-832 atau 33? Hah? 32. Sekarang 833. Baik. Kita baca hadis yang ke-833. Wa an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu bi akharatin idza arada an yaquma min al-majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajulun ya Rasulullah innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fima madha. Qala dzalika kaffaratun lima yakunu fil majlisi. Rawaha Abu Dawud wa rawahu al-Hakim Abu Abdullah bil Mustadrak min riwayati Aisyah radhiyallahu anha wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Barzah, dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan di waktu akhir
jika ingin bangun dari majlis, yaitu ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengucapkan ucapan yang belum pernah engkau ucapkan sebelumnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapan itu adalah penebus atas apa-apa yang terjadi di dalam majlis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdillah di dalam kitabnya Al-Mustadrak dalam riwayat dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau berkata, hadis ini isnadnya sahih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin sekali kitab Riyadhus Shalihin ini juga kita baca kitab yang kita tentukan. Sekarang kitabnya maknanya tidak sama. Karena saya tanya beberapa kali kepada Kak Saifullah, nggak ada kitab yang matan Riyadhus Shalihin, artinya terjemahnya saja, belum ada yang bapak-bapak pegang syarah, ini syarah. Ada matan, kalau ada matan nanti kita akan usahakan nyari dana. Siapa yang rutin baca kitab Riyadhus Shalihin akan dapatnya gratis. Kalau ada yang mencarikan matan Riyadhus Shalihin, maka mohon yang satu jilidan saja, maka mohon diberitahu ke saya. Ini Ustaz, kita nanti akan cari sehingga kita bisa mendistribusikan dalam jumlah yang banyak, khususnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Sungguh sangat beda ketika kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dengan kitab-kitab yang lain seperti Bulughul Maram. Benar-benar ada yang dibaca, ada yang dirujuk. Jadi kita melihat bukunya. Kalau ini kan saya terjemahkan dengan apa yang menurut saya terjemahannya bagus. Ya. Adapun yang bapak-bapak pegang itu syarah, ya kan? Syarah. Berapa jilid yang merah? 5 jilid. Nah, itu kan berat. Kita ingin 1 jilid terjemahan Riyadhus Shalihin lengkap. Kalau ada yang memberitahu saya, nanti akan carikan dananya. Insyaallah masih banyak di tengah jamaah kita ini yang ingin beramal. Sudah lama saya tidak mengompor-ngompori orang untuk beramal di majlis. Genset sudah belum mas ya. Genset kita itu perlu duit ya, lihat bagaimana sulitnya tidak ada genset. Maka kalau seandainya kita ingin mendapatkan kemudahan dan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menghutangi Allah Subhanahu wa taala yang nanti pembayarannya lebih berlipat-lipat dari Allah, maka mungkin ada kotak sedekah khusus untuk genset, ya, agar kita senantiasa membiayai diri kita sendiri. Berapa jumlahnya, Pak? 10 juta, pian sejuta. Selesai insyaallah. Pak Obi 1 juta, ya. Pak Nabi 1 juta, Pak Nadi. Selesai insyaallah. Ya, saya yakin minggu ini selesai, insyaallah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, jadi mohon dicarikan matan Riyadhus Shalihin sehingga kita benar-benar bisa memakainya dan membacanya. Saya poin pertama yaitu tentang Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kalau kita perhatikan, Abu Barzah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan beliau terkenal dengan kunyahnya lebih banyak dibandingkan terkenal dengan namanya. Ya, Abu Barzah Al-Aslami terkenal dengan kunyahnya lebih banyak terkenal dengan daripada namanya. Dan namanya Nadlah. Saya tulis ya. Nadlah bin Ubaid. Namanya adalah Nadlah bin Ubaid. Pakai dot. Bin Ubaid. Ada yang mengatakan bin Amr. Banyak terjadi perbedaan pendapat dalam nama bapaknya. Nadlah bin Ubaid atau Nadlah bin Amr atau Nadlah bin Abdullah. Ya. Dan beliau wafat pada di Basrah itu di mana? Irak. Ya. Kemudian beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan Siffin bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau wafat 2 tahun sebelum wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Imam Hakim mengatakan beliau wafat pada tahun 64 Hijriah. 64 Hijriah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Barzah Al-Aslami termasuk dari orang yang masuk Islam atau sahabat Nabi yang masuk Islam awal-awal. Dan beliau ikut penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun ke-6 tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Dan beliau termasuk orang yang ikut perang Khaybar. Termasuk orang yang ikut perang Khaybar. Beliaulah yang membunuh Abdul Uzza bin Khattal di tali-tali Ka'bah. Jadi karena beliau ikut penaklukan peperangan kota Mekah, maka beliau termasuk orang yang membunuh Abdul Uzza bin Khattal. Yang ini dengan izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit dari apa yang terjadi kepada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk dari ahli sholat malam, terkenal dengan ahli sholat malam. Kalau sholat malam itu biasanya membaca 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Ini sedikit dari cerita Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi namanya siapa? Nadlah bin Ubaid. Dan beliaulah terkenal dengan hadis yang sering disebutkan oleh para pendakwah, terutama tentang pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an 'umrihi fima afna. Sampai dia ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Wa an 'ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya diamalkan pada apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, tentang hartanya dia dapat dari mana dan dia gunakan untuk apa? Wa an jismihi fima abla, dan tentang jasmaninya, badannya dia gunakan untuk apa? Ini hadisnya dari Abu Barzah Al-Aslami. Baik, kita lanjutkan. Poin kedua, makna dari hadis ini. Makna dari hadis ini. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya sering mengingatkan apabila ada kana kemudian ada fi'il mudhari',
kata kerja langsung menunjukkan apa? Sering. Karena kemudian ada kata kerja langsung menunjukkan kepada sering. Maka diterjemahkan Rasulullah SAW sering mengucapkan di akhir atau di waktu akhir. Maksudnya di sini di waktu akhir majlis. Jadi sebelum bangun, sebelum berpisah, jika beliau ingin bangun dari majelis. Nah, ini umum, majelis apapun. Majelis ilmu, majelis makan, majelis minum, majelis apa saja. Jika ingin bangun dari majelis, dan ini umum. Apa itukah 2 orang, 3 orang, banyak orang. Yang penting ketika Rasulullah SAW ingin bangun dari majelis, akhirnya beliau mengucapkan ini. Nah, ini tambahan riwayat dari riwayat hadis ke-832. Karena hadis 832 tidak disebutkan kata-kata bi akhara, di akhirnya tidak disebutkan. Ya, ini menunjukkan bahwa pembacaan doa kafaratul majlis di akhir, bukan di awal. Ya, pembacaan kafaratul majlis di akhir, bukan di awal. Karena memang fungsinya untuk menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di saat majlis itu. Beliau Rasulullah SAW senantiasa di waktu akhir jika ingin bangun dari majlis mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalimat sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, betul? Betul ya? Tidak perlu kita jelaskan lagi. Artinya, Maha Suci Engkau wahai Allah, dan segala puji untukmu. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Masih ingat apa bedanya minta ampun dengan taubat? Siapa yang ingat? Pada pertemuan sebelumnya. Istighfar adalah bagian dari taubat. Berarti yang besarnya apa? Taubat. Bagian dari taubat itu adalah istighfar. Karena taubat itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama istighfar, menyesali atas dosa. Yang kedua memutuskan dosa itu. Yang ketiga bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa itu. Maka istighfar bagian dari taubat. Nah, ini sudah kita jelaskan. Lalu ada seseorang, faqala rajul, lihat di sini. Seseorang berkata, mungkin enggak seseorang ini adalah Abu Barzah al-Aslami sendiri? Mungkin. Ini menunjukkan apa? Tawadhu, keikhlasan, menyembunyikan amal. Ya, faqala rajul. Ini kan beliau cerita sepeninggal Rasulullah SAW, meriwayatkan hadis sepeninggal Rasulullah SAW. Karena nggak mungkin meriwayatkan hadis ketika Rasulullah SAW masih hidup, jarang. Para sahabat meriwayatkan hadis sepeninggal Rasulullah SAW. Faqala rajul, maka seseorang berkata, mungkin seseorang yang dimaksud di sini apa? Abu Barzah. Yang kita ambil pelajaran dari sini adalah tawadhu, menyembunyikan amal. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Qala rajulun ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, ini para sahabat di kota Madinah, kalau memanggil Nabi Muhammad SAW dengan gelar beliau, ya Rasulullah, bukan dengan nama ya Muhammad. Nah, ini bedanya. Kalau para sahabat yang di kota memanggil Rasulullah SAW dengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan ya itu bahasa Indonesia. Wahai, ya itu bahasa Indonesia. Ya Rasulullah, ya Ahmad, itu panggilan. Itu kata panggilan dalam bahasa Indonesia. Diambilkan dari bahasa Arab. Sedangkan para sahabat yang tinggal di perkampungan yang disebut dengan apa? A'rabi. Ingat itu, Pak. Orang yang tinggal di kota namanya adalah hadari. Sedangkan orang yang tinggal di perkampungan namanya A'rabi. Tulisannya biar kita tahu tulisannya.
hadari, yang tinggal di kota. Sedangkan yang tinggal di perkampungan a'rabi. Ya, a'rabi ini. Nah, itu kalau orang a'rabi biasanya agak kasar. Kasarnya bukan tidak sopan, tetapi begitulah kehidupan mereka. Makanya kalau kita dapati dalam hadis-hadis yang sering memanggil nama itu hadisnya orang A'rabi, ya Muhammad. Bukan mereka tidak sopan, tapi memang kebiasaan mereka seperti itu. Nah, contoh hadis tentang A'rabi, orang yang dari kampung, yaitu mungkin masih ingat seorang A'rabi yang kencing di masjid. Setelah para sahabat marah, lalu Rasulullah SAW menahan para sahabat agar tidak memukulinya, maka orang A'rabi setelah kencing tersebut berdoa dia, Allahumma arhamni Muhammadan, Allahumma arhamni wa Muhammadan, wa la tarhamna wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Ini semua jangan dirahmati. Ya, kenapa? Karena mau ingin memukulin beliau. Nah, lihat penyebutan kata nama Muhammad SAW. Ya, dan penyebutan nama Nabi Muhammad SAW dengan nama langsung di dalam Al-Quran tidak pernah kecuali 4 kali. Itu pun bukan dalam panggilan, di dalam kabar. Dan ini menunjukkan apa? Sebenarnya yang saya ingin tuju adalah ini, menunjukkan bahwa dari mulai Allah, para malaikat sampai para sahabat sangat menghormati siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai memanggil tidak pernah dengan nama, tapi dengan sifat beliau. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka apa yang kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sekarang? Yaitu hormati sunnah Nabi kita, sebagaimana para sahabat Nabi menghormatinya. Para sahabat terkenal dengan kesalehan, para sahabat as-salaf, salafus salih. Kenapa mereka terkenal dengan kesalehan? Salah satu sebabnya karena mereka sangat menghormati siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Hormati sunnah Nabi kita, akan bahagia dunia akhirat. Hormati sunnah Nabi kita. Dan menghormati sunnah Nabi, salah satu konsekuensinya adalah membenci yang menghina sunnah Nabi Muhammad. Konsekuensi. Ya, kita lanjutkan. Sesungguhnya engkau sering mengucapkan sebuah ucapan, yaitu bacaan, yang engkau belum pernah membacanya. Ini menunjukkan para sahabat Nabi sangat memperhatikan siapa? Rasul. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena salah satu yang menyebabkan mereka sering bertanya, saat itu saat tasyri', pensyariatan. Mungkin syariat ada berubah, mungkin syariat ada. Ini menunjukkan kejelian para sahabat. Jadi memang pantas mereka itu dipilih oleh Allah menemani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, kenapa engkau mengucapkan ucapan yang engkau belum pernah baca sebelumnya? Nabi Muhammad SAW menjawab, tapi perlu dipahami di sini, yang belum pernah engkau baca sebelumnya, mungkin menurut orang ini, menurut sahabat yang lain mungkin dia sudah. Mungkin menurut orang ini, ya artinya mungkin orang ini baru mendengar ucapan tersebut. Buktinya sahabat yang lain tidak bertanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, hal itu adalah penebus kafarah. Kafarah itu artinya apa? Penebus.
atas apa yang terjadi di dalam majelis. Apa maksudnya penebus? Mungkin di dalam majelis terjadi riba, terjadi pencelaan, terjadi hal-hal dosa, terjadi perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Penebus atas apa yang terjadi dalam majelis. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdullah di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya Imam Hakim yang mempunyai kitab Al-Mustadrak meriwayatkan dari Aisyah hadis yang semisal, dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Wallahu a'lam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu bacaan kafaratul majlis di akhir, bukan di awal. Bacaan kafaratul majlis di akhir, bukan di awal. Pelajaran kedua dari hadis ini adalah yaitu doa kafaratul majlis di dalamnya terdapat 3 perkara. Doa kafaratul majlis di dalamnya terdapat 3 perkara. Yang pertama, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan memujinya atas setiap perbuatannya. Mensucikan Allah dari segala perbuatan, dari segala kekurangan, dan memuji Allah dalam setiap perbuatannya. Yang kedua, menetapkan peribadatan hanya untuk Allah. Karena di sini wa asyhadu an la ilaha illa anta. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu beristighfar. Jadi 3 poin di dalam doa itu. Yang pertama, mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Yang kedua, tauhid. Yang ketiga, istighfar. Nah, berarti para ikhwan, agar dosa terampuni harus 3 ini dikumpulkan dalam diri kita. Nah, puji Allah setinggi-tingginya, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta ampun atas dosa-dosa kita. Ya, ini syarat diampuni dosa. Yang mana manusia tidak lepas dari dosa setiap harinya. Setiap hari tidak lepas dari dosa. Mau kita sengaja atau tidak kita sengaja. Terutama kalau sudah keluar rumah, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, ya, maka tidak lepas, maka sangat membutuhkan itu agar diampuni dosa. Dan salah satu pengampunan dosa 3 tahapan ini: puji Allah dan sucikan Allah dari segala macam kekurangan. Yang kedua, bertauhid, yaitu menunjukkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, beristighfar. Kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu di dalam metode pendidikan dianjurkan untuk bertahap dalam mendidik. Bertahap dalam mendidik. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya tidak ada doa kafaratul majlis. Kemudian setelah iman tetap, orang imannya kuat, maka baru ada amalan-amalan. Maka dalam dunia pendidikan dianjurkan untuk bertahap sehingga mudah diterima. Kalau seandainya ingin langsung jadi, maka susah. Tetapi ingat, bertahap pun jangan terlalu lama. Bertahapnya tetap jalan, tahap jalan, jangan jalan di tempat.
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa kadang meskipun kita merasa tidak berdosa, tetap dianjurkan untuk beristighfar. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Meskipun kita menganggap tidak berdosa, maka tetap dianjurkan untuk beristighfar. Lihat dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Kunna na'uddu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu istaghfara rabbahu 70 marrah." Kami menghitung Rasulullah SAW kalau seandainya dalam majlis beliau beristighfar kepada Rabb-nya sebanyak 70 kali dalam satu majlis. Jadi satu kali dia duduk, misalkan lagi ngobrol pojok sana. Karena ampihan di sini, di situ. Sini 70, sini 70. Ya, bacaan zikir pagi dan sore, istighfar 100. Ini menunjukkan bahwa beristighfar bukan hanya tatkala kita merasa berdosa. Tatkala kita mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita rasakan. Bahkan salah satu manfaat istighfar dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu 'ala qalbi." Kadang hatiku tertutup, hampa, tidak bisa mikir. Pernah merasakan seperti itu? Ya, yang anggukannya paling kencang, ya. Paling pengalaman. Ya, hampa, tidak bisa mikir, nggak ada visi, nggak ada misi, tujuannya. Maka itu obat istighfar. Lihat Rasulullah SAW, sesungguhnya aku sering tertutup hati, maka aku beristighfar kepada Allah. Ya, istighfar, dan istighfar kalau di dalam perjalanan itu indah sekali. Nyetir mobil, naik kendaraan, ya, jangan bersenandung nyanyi. Ini musibah ya. Kita tahu bahwa kita dulu mempunyai masa-masa kelam. Ingat lagu ini, ingat lagu ini, ya. Itu syaitan mengganggu kita lewat senandungan. Ya, senandungan lagu-lagu nostalgia. Ya, lagu-lagu, wah, pokoknya lagu-lagu orang-orang tua. Itu senandung. Dan saya peringatkan diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian, ada di zaman sekarang, zaman media sosial seperti ini, orang kadang-kadang membagikan video, isinya mungkin menyentuh hati, tapi ada musiknya, karena yang membuat mungkin bukan dari dakwah Islam. Maka jangan sampai ini ceritanya bagus, penuh manfaat, inspiratif, tapi mohon maaf ada musik, ada perempuan, gak usah di-share. Jangan, mohon maaf, jangan. Gak usah dibagikan. Paham maksud saya? Gak usah dibagikan itu. Ya, mohon maaf ada musiknya. Gak usah. Ya Allah, silakan ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa beristighfar bukan hanya karena merasa berdosa, tetapi beristighfar adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sesering mungkin. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-834. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qallama kana, tidak sedikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bangun dari majlis sehingga beliau berdoa dengan doa-doa seperti ini. Itu doa-doa yang kita baca sekarang. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ini permintaan pertama. Allahumma, wahai Allah, iqsim lana. Saya artikan dulu ya, baru nanti kita masuk kepada poin-poin. Bagikanlah untuk kami dari rasa takut kepadamu yang dengannya menghalangi antara kami dengan maksiatmu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan bagikanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang dengannya menyampaikan kami kepada surga. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya, dan berikanlah kepada kami dari keyakinan yang meringankan atas kami ujian-ujian dunia, musibah-musibah dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina, wahai Allah, matti'na, apa di situ? Hah? Apa? Buatlah pendengaran-pendengaran kami, wa absarina, yaitu kuatkanlah pendengaran-pendengaran kami, dan wa absarina, penglihatan-penglihatan kami, wa quwwatina ma ahyaytana, dan kekuatan-kekuatan kami selama kami masih hidup, waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah dia sebagai ahli waris dari kami, waj'al thamarana 'ala man zalamana, dan jadikanlah balas dendam kami atas orang yang menzalimi kami, wansurna 'ala man 'adana, dan tolonglah kami atas orang yang memusuhi kami, wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah untuk kami di dalam agama kami. Ini nanti ada penjelasan menarik. Wala taj'al dunya akbar hammina, dan jadikanlah dunia, dan jangan menjadikanlah dunia tekad kami yang paling besar, keinginan kami yang paling besar. Wala mablagha ilmina, dan juga tujuan dari ilmu kami bukan dunia tujuannya. Nanti akan saya jelaskan. Wala tusallit 'alaina man la yarhamuna, dan janganlah kalahkan kami atas orang-orang yang tidak merahmati kami. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Baik, poin pertama dari hadis ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Setelah kita baca-baca, ternyata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini banyak sekali pelajaran-pelajaran menarik darinya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, cerita tentang Abdullah bin Umar ini bagaimana sih? Inna min amlaki syabab Quraisy lisya'ni dunya Abdullah bin Umar. Pemuda dari kabilah Quraisy yang paling tidak suka dunia, Abdullah bin Umar. Ini pelajaran berarti bagi para pemuda yang tersibukkan dengan dunianya, yang tidak ada pemikiran untuk akhirat. Salah satu biografi
dan pelajaran dari biografi yang menarik dari seorang Abdullah bin Umar, inna min amlaki syababi Quraisy li nafsihi 'an dunya Abdullah ibn Umar. Pemuda yang paling tidak suka terhadap dunia dari generasi Quraisy adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Al-Musnad Fadailus Sahabah yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga Jabir bin Abdullah bercerita tentang Abdullah bin Umar. Ma ra'aitu aw ma adraktu ahadan illa qad malat bihi dunya illa Abdullah bin Umar. Aku tidak pernah melihat atau aku tidak pernah menemui seseorang kecuali dia condong kepada dunia, kecuali Abdullah bin Umar. Ini disebutkan juga oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Fadailus Sahabah. Yusuf bin Mihran mengatakan tentang Abdullah bin Umar, kunna 'inda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Famarra bina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu faqala Jabir, "Idza sarrakum an tanzuru ila ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladziina lam yughayyiru wa lam yubaddalu fanzuru ilaihi. Amin ahadin illa ghayyara." Artinya, kata Yusuf bin Mihran, seorang ulama tabi'in, Yusuf bin Mihran duduk belajar bersama Jabir bin Abdullah. Lalu ketika belajar tersebut lewat Abdullah bin Umar. Kemudian sang guru Jabir bin Abdullah mengatakan, jika kalian ingin melihat sahabat-sahabat Nabi yang belum berubah dan belum berganti, karena sepeninggal Rasulullah SAW mungkin ada terbuka dunia dan semisal, belum berubah, belum berganti. Lihat kepada orang ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena beliau mengatakan tidak ada seorang pun kecuali berganti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan pula oleh As-Suddi. As-Suddi adalah seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Ra'aitu nafaran minas sahabah." Aku melihat beberapa orang dari para sahabat, kanu yarawna annahu laysa ahaduhum 'ala al-halah allati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ibn Umar radhiyallahu anhu. Aku pernah melihat para sahabat, lalu mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang tetap keadaannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka kecuali Abdullah bin Umar. Ini disebutkan dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar termasuk daripada orang yang ikut perjanjian di bawah pohon atau baiat di bawah pohon yang disebut dengan baiat Ridwan, ya, yang disebut dengan baiat Ridwan. Ibadahnya Abdullah bin Umar, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, susah ini, ya. Dari Nafi' radhiyallahu anhu, rahimahullah. Nafi' adalah pembantunya Umar bin Khattab dan juga muridnya Abdullah bin Umar. Nafi' meriwayatkan anna ibn Umar radhiyallahu anhu kana la yasumu fi safar wa la yakadu yuftiru fil hadar. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau senantiasa tidak pernah berpuasa tatkala safar dan tidak pernah berbuka kalau lagi mukim. Artinya senantiasa puasa. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya, itu beberapa hal yang berkaitan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan beliau kan yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah bin Umar, ni'mar rajul Abdullah law kana shalla min al-lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah kalau seandainya dia bangun malam. Semenjak itu Abdullah bin Umar tidak bangun malam. Ini berat, ya.
berat. Bangun malam itu adalah mahkotanya orang-orang saleh. Bangun malam. Maka beruntunglah yang bisa bangun malam, walau 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Walau 3 rakaat dengan zikir. Beruntunglah bangun malam. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Abdullah bin Umar bercerita, sedikit sekali Rasulullah SAW jika bangun dari majlis sampai beliau berdoa dengan ucapan-ucapan berikut. Artinya selalu senantiasa Rasulullah SAW berdoa dengan ini. Sedikit beliau tidak berdoa dengan ini. Dan ini doa termasuk daripada doa kafaratul majlis juga. Doanya berbunyi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ini lafaz pertama. Wahai Allah, yaqsim lana, bagikan kepada kami. Ini menunjukkan bahwasanya kesolehan itu datang dari Allah. Maka minta kepada Allah. Yang sulit, ini perhatikan. Yang sulit untuk memperbaiki diri, baik kewajiban-kewajiban yang sudah lama ditinggal, amalan-amalan yang sudah lama ditinggal, atau untuk memperbaiki diri dengan meninggalkan maksiat ingin ditinggalkan. Ini dua-duanya sulit kadang-kadang dikerjakan. Dulunya ahli ibadah, sholat malam, dulunya ahli puasa, dulunya ahli baca Quran. Terutama ada penghalang-penghalang. Di antaranya mau tidak mau, kita akui tidak akui, keluarga, anak, istri. Ya, sebelum Masya Allah, luar biasa. Ya, akan tetapi setelah berkeluarga tambah luar biasanya. Ya, maka banyak penghalang pekerjaan, penghalang keluarga, penghalang jual beli, perdagangan dan semisal. Banyak penghalang. Nah, siapa yang ingin merasakan indahnya kehidupan dulu mungkin sering berdoa, sering duduk di masjid lebih lama, terutama di sebentar lagi ini di Madasanya, Rajab, Sya'ban, dan 2 bulan. Ramadan sudah atur waktunya, manage waktunya, sayang Ramadan. Maka yang ingin memulai kembali ibadah-ibadah yang mungkin dulu terasa lezat kok hilang sekarang, ini perlu doa. Sama ini seperti ini. Atau sebaliknya, apalagi yang berkaitan dengan doa lafaz pertama ini, Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, bagikan untuk kami rasa takutmu, rasa takut kepadamu. Yang dengan rasa takut tersebut menghalangi diri kami dengan maksiat-maksiat Engkau. Yang kebiasaan punya maksiat, terutama maksiat adalah sendirian. Ngaku jujur. Ya, jangan terlalu pede. Kita jujur. Kita punya maksiat adalah sendirian. Maka salah satu cara adalah berdoa kepada Allah, minta rasa takut. Di sini terdapat pelajaran menarik, Pak. Para ulama menjelaskan maksiat tatkala sendirian itu menghapuskan pahala, bukan dosa. Menghapuskan apa? Baik. Sebabnya ini karena satu, merasa Allah tidak memiliki penglihatan, dan penglihatan sifat Allah. Berarti ketika dia tatkala maksiat sendirian, kadang-kadang ada orang merasa Allah nggak melihat saya. Ini berarti meniadakan sifat, dan meniadakan sifat keluar dari Islam. Makanya terhapus pahalanya. Ini sebab pertama. Sebab kedua, kenapa maksiat tatkala sendirian menghapus pahala? Karena lancang lebih tepatnya. Lancang, meremehkan Allah di hadapan mata makhluk, malu. Tapi tatkala di hadapan penglihatan Khaliq tidak malu. Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Artinya mereka lebih takut dilihat manusia dibandingkan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah bersama mereka. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Nisa ayat 108. Ya. Kita
cukupkan. Nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan menerapkan hadis ini sebelum kita mengambil pelajaran dan hukum darinya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi